Abdullah Amal Pak. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Donorejo 2, yakni Bapak Mundu Basuki Sarjana Pendidikan, juga yang kami hormati Bapak Fandi Ahmad dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Donorejo 2. Di sini akan kami membacakan susunan acara diseminasi oleh Bapak Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak, yaitu penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Donorejo 2. Yang ketiga adalah pemaparan materi, dan yang keempat adalah penutup. Untuk acara ini agar berjalan lancar, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Adapun acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Mundu Basuki Sarjana Pendidikan, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, Bapak Fandi Ahmad, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak A5 Kabupaten Demak, dalam hal ini menyelenggarakan diseminasi penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dengan kegiatan siang hari ini, mudah-mudahan ini bisa menggerakkan, bisa meningkatkan budaya positif yang ada di SD Donorejo 2. Pak Fandi beserta Bapak Ibu yang kami banggakan, mari kita ikuti diseminasi ini dengan betul-betul dan kita terapkan yang pada siang hari ini kita terima dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini SD Donorejo 2 tetap maju dan berprestasi dalam kegiatan apapun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mundu Basuki yang telah memberikan acara sambutan pada acara hari ini. Adapun acara yang ketiga adalah pemaparan materi oleh beliau Bapak Fandi Ahmad, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Mohon waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mundu Basuki selaku Kepala Sekolah dan teman-teman SD Negeri Donorejo 2 yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, saya Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak, akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kepada Bapak Ibu guru semua, saya menyampaikan banyak terima kasih telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Kemudian lanjut ke materi hari ini tentang penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pertanyaan pematik dulu ya. Kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, kita ada pertanyaan pematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Tidak setuju ya. Alasannya apa kira-kira? Kenapa kok hukuman itu tidak mendisiplinkan anak? Karena ada cara lain selain hukuman, ada hukuman. Ya. Ada cara lain ya selain hukuman. Ya, Tergantung hukumannya apa. ya, kalau hukumannya bisa, hukumannya itu bisa mendidik dalam arti, iya. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Iya, bisa. Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Kita tampung dulu jawaban-jawaban tadi. Mari kita buka teorinya, gitu ya. Kita buka teorinya. Ya, pada topik hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, restitusi. Ya, di sini segitiga restitusi. Yang pertama, ya, di sini ada perubahan paradigma. Nah, di sini kegiatan ada kegiatan ya. Kita lakukan misalnya ada A dan B, misalnya berpasangan dengan temannya. Nah, di sini sobek secara kertas kecil, ya biasa sobek nggak apa-apa, silakan sesuatu ya, bayangkan sesuatu yang berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman Anda mencoba untuk meminta tadi benda yang Anda bayangkan tadi dengan berbagai cara, bisa membujuk, mengancam, menyuap dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang terjadi? Dari si A yang memegang tangan, ya. Karena genggaman tangan ini ibaratnya di tangan ini sangat berharga, maka si yang menggenggam tangan akan sekuat tenaga untuk mempertahankan agar ini tidak diambil, ya. Itu ya. Berarti kuasa atau kontrolnya itu di mana? Di yang punya ya, yang punya ya si A tadi. Kita punya sesuatu yang berharga, itu ada ancaman, ada rayuan, suapan dan lain. Kalau kita punya nilai ingin mempertahankan, ya kita pertahankan itu ya, kita pertahankan dan sebagainya. Kalau kita berikan, misalnya ada tawaran yang sangat menarik sekali itu, kita berikan atau tidak? Misalnya tawarannya menarik, diberikan atau tidak? Tentu ada konsekuensinya kan? Ya. Ya, ada konsekuensi dari tawaran tersebut. Misalnya lebih berharga dari yang kita pegang tadi ya, Ini perubahan paradigma. Ya, di sini kita masuk ke materi ya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bisa nggak kita mengontrol murid? Bisa. Sebenarnya mengontrol murid itu kita tidak bisa, karena tadi misalnya murid berpegang teguh pada keyakinannya, di kongkon apa wae belum ora? Bisa nggak? Tapi pada nampaknya, yang nampak itu kan murid mau melakukan, karena apa? Ada itu ya. Tapi sebenarnya yang berkuasa terhadap dirinya adalah dirinya sendiri ya, dirinya sendiri. Dia ada mungkin tawaran, ada konsekuensi dari dari tawaran tersebut ya, ada konsekuensinya. Jadi guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, tetapi
anak dari anak sendiri. Misalnya nampaknya memang dia bisa kekontrol, tapi sebenarnya dia membuka diri untuk dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Seakan-akan kita memberi ya, padahal tidak menguatkan karakter, tapi anak tersebut akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal dan sebagainya. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya ya, tidak semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita memberi penguatan positif, tapi ketika anak tersebut tidak mau, tidak merespon, kemudian dia sadar, hanya gitu toh, hanya itu toh. Dia tidak, akhirnya kan cuek juga, tidak cuek juga dan tidak bermanfaat juga, tidak efektif juga ya. Yang ketiga, yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya tidak ya, tidak, bahwa orang dewasa ya tidak berhak untuk memaksa. Nah, misalnya kita memberi aturan yang tegas, aturan tersebut, anak mungkin dapat dikontrol, tetapi ada perasaan dari anak bahwa ada paksaan, nanti ada serasa sakit hati, bisa tekanan, bisa dan sebagainya. Itu ya perubahan paradigma teori kontrol. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memilih kontrol? Ya, di sini dari stimulus respon kita ubah ke teori kontrol. Ya. Yang pertama, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kan biasanya begitu ya, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita membujuk, merayu atau berusaha untuk menyamakan agar sama dengan kita. Nah, padahal kan sebenarnya adalah kita harusnya berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah paradigma tersebut ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak nakal, misalnya dia ingin menunjukkan sesuatu, ada tujuannya, ada tujuannya. Misalnya ingin mendapat perhatian, misalnya dia kemudian jalan lari sana, padahal dia membutuhkan perhatian. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus responnya kita rubah ke hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kita rubah ke kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, menang kalah kemudian kita rubah menjadi model berpikir menang-menang ya. Ada win-win solution, ada jalan tengah bahwa kita bisa bersama-sama untuk misalnya mencapai tujuan bersama ya. Berikutnya kita ke disiplin positif. Konsep disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Ada alternatif ya dalam menerapkan disiplin positif. Sebagai pendidik, apa tujuan kita di sini ya? Sebagai pendidik itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Anak-anak kita dituntut disiplin ya. Disiplin untuk berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu ya macam-macam ya, ada rasa tanggung jawab, ada rasa
misalnya saling menghargai, patuh terhadap guru, kemudian disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya, dan memiliki motivasi intrinsik. Itu motivasi dari dalam dirinya sendiri, motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan intervensi dari luar, pihak luar, misalnya dari suruhan, dari peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ada di sini motivasi perilaku yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Kita sering merasa misalnya ada suatu masalah, kita inginnya menghindar saja, tidak ingin menyelesaikan masalah. Yang utara ya, untuk menghindar ketidaknyamanan atau menghindari ya, biasanya misalnya ikut pelatihan apa, ada tawaran pelatihan apa, males, menghindar gitu ya. Jadi di sini biasanya ya orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa itu? Nggak usah ikut aja, nggak dapat apa, nggak dapat hukuman gitu, nggak usah saja gitu ya, biasanya begitu ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi menghindar karena malas atau tidak menghindari hukuman gitu ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini orang akan berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia bertindak atau berperilaku karena ada imbalan. Kalau nek ora imbalan ya ora berperilaku gitu ya. Nah, kembali ke tadi pertanyaan yang pemateri tadi yang ketiga, ada di situ apa tadi? Ada imbalan ya, murid apa tadi? Diberi motivasi. Ya. Ini ya, Penghargaan. Nah ini ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah tadi, misalnya tidak ada penghargaan, motivasi anak menurun nanti, ya enggak? Ya. Nanti pertanyaan itu setuju nggak sekarang? Setuju nggak? Jadi nggak ada penghargaan, nggak ada imbalan, ya anak malas-malasan, nggak motivasi lagi. Sebenarnya dari dalam ya. Lanjut yang ketiga ya, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal ya. Jadi ketika motivasinya datang dari diri kita sendiri, maka misalnya tidak ada hukuman, tidak ada imbalan, kita tetap akan melakukannya. Ya. Jadi kita menanamkan ke murid ya tidak dengan hukuman, tidak dengan imbalan gitu. Jadi kita tumbuhkan rasa motivasi dirinya sendiri sehingga ketika dia memiliki motivasi dari dalam diri, dia akan berperilaku sesuai dengan nilai yang diyakininya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan kebertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, love and belonging, kebebasan, freedom,
kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Nah, 5 kebutuhan dasar. Nah, yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya tentang kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar yang kedua. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan yang ada hubungannya dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi anak-anak biasanya kan diterima dia akan bersosialisasi ya, diterima oleh kelompoknya, oleh teman-temannya. Tidak ada gap. Ya, itu kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadinya anak-anak juga begitu ya, dia pengen juara kelas, pengen pintar di kelasnya, pengen menonjolkan diri gitu ya. Itu tentang penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, kebebasan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Anak-anak juga butuh itu, di kelas juga butuh itu. Tidak hanya sepandang tentang pelajaran, tapi kita selingi dengan guyon atau dengan kedekatan ketika istirahat dan sebagainya. Yang berikutnya tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Dian dosen. Ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini langsung melakukan hukuman ya, memberi hukuman secara fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini manajer berarti tidak menghakimi ya, tidak menghakimi, tetapi memberi menyadarkan dan memberi solusi atas tindakan yang diperbuat oleh murid. Di sini di tabel di sini ada pernyataan dari situ tentang posisi kontrol. Yang pertama, tindakannya dari guru penghukum: memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindak kekerasan. Kalau guru pembuat bersalah, tindakannya mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, tindakannya membuat pemakluman. Kemudian dari pengawas, memantau dan mencatat, dan manajer itu bertanya dan membuat kesepakatan. Dari perkataannya di situ dapat dijabarkan. Kalau penghukum itu perkataannya, kalau kamu titik-titik bapak akan ya. Jadi di situ bersifat menghakimi ya, memberi hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, di situ kata-kata yang diucapkan adalah bapak atau ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu, bagaimana? Seharusnya kamu tahu. Nah, di situ ada rasa membuat dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman ya,
perkataannya yaitu lakukan demi bapak atau ibu. Biasanya membujuk ya, sebagai teman dekat gitu, lakukan demi bapak ibu. Kamu tidak misalnya tidak gojek di kelas atau bagaimana gitu ya. Kemudian sebagai pengawas kamu sudah tahu aturannya kan, itu sebagai pengawas. Kemudian kalau sebagai manajer perkataannya apa sebenarnya harapanmu, dia memberi solusi ya, solusi, tidak menghakimi tetapi memberikan solusi. Contoh ya, di sini ada contoh. Kita lihat contoh video posisi kontrol guru. Mari kita saksikan bersama-sama 5 posisi contoh 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas paparan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren?
Maaf Bu, saya lupa salah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru Merdeka. Demikian contoh dari video posisi kontrol guru ya. Tadi ada 5 video yang menunjukkan posisi dari guru tersebut untuk mengontrol murid. Ada 5 tadi, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pemberi merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pengawas, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi ada perbedaan yang mencolok ya dari tiap-tiap posisi tersebut. Idealnya memang kita diharapkan bisa sebagai memposisikan diri sebagai manajer ya. Di sini tidak menyalahkan murid, tetapi kita memberikan solusi, memberikan keyakinan kepada murid dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri dia, menumbuhkan motivasi dari dalam diri dia tersebut, sehingga dia mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya begitu. Mengapa tidak peraturan saja tetapi kok mengapa harus keyakinan kelas?
pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena ada aturannya ya, ada aturannya. Kalau nggak ada aturan, memakai helm nggak? Demi keamanan sih Ada pakai. yang ya, ada yang Tapi ada lebih ke peraturan, aturan, lebih ke ada aturan. aturannya ya. Kalau nggak ada aturan ya nggak pakai gitu. Di kampung ya. Kalau tidak ada aturan ya tidak pakai helm karena ada sanksinya, ada karena peraturan itu ada pastinya ada konsekuensi, ada sanksinya. Ya. Kalau nggak pakai helm maka ya tidak ada polisi, kita ya nggak pakai helm saja gitu ya. Jadi itu peraturan ya, peraturan. Kalau keyakinan berarti kita punya keyakinan kalau pakai helm nanti kita terlindung, lebih aman, ya, meskipun nggak ada polisi ya kita tetap pakai gitu ya, karena kita tahu keselamatan itu dengan menggunakan helm tersebut. Itu keyakinan dari keyakinan kita. Beda dengan peraturan tadi ya. Kalau peraturan ada sanksinya, kita takut karena ada peraturan tersebut kita menggunakan helm. Tapi kalau kita yakin, ada keyakinan dari diri kita bahwa kita kalau tidak pakai helm nanti kalau jatuh atau bagaimana resiko gitu ya. Nah, itu maka kita menggunakan keyakinan kelas karena dari keyakinan kita atau nilai-nilai yang kita anut, kita yakini ya, nilai-nilai yang kita yakini ya. Kita berpegang pada nilai-nilai yang kita yakini. Untuk mendukung motivasi intrinsik itu, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan ya. Jadi kalau kita memegang nilai, maka motivasi dari dalam diri kita akan tumbuh tanpa ada aturan, tanpa ada sanksi dan hukuman atau imbalan. Kita tetap akan melakukan atau menggerakkan, akan melakukan motivasi tersebut, akan menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa harus ada aturan, tanpa ada sanksi, tanpa ada imbalan dan sebagainya. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Peraturan biasanya akan cenderung memaksa anak ya, tidak nyaman, anak tidak merasa tidak nyaman, terpaksa untuk melakukan sesuatu. Kalau keyakinan ditumbuhkan dari dalam dirinya, kesadaran dirinya akan tumbuh. Cara pembuatan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Bersifat abstrak berarti misalnya bertanggung jawab, ini kan bersifat abstrak. Kegiatannya apa saja kan nanti bisa dijabarkan, misalnya tentang membersihkan ruang kelas, menyapu, mengepel dan sebagainya, itu tentang bertanggung jawab. Itu bersifat abstrak, hendaknya bersifat abstrak, jadi nanti bisa dijabarkan sendiri oleh anak. Dan dituliskan berupa pernyataan universal ya. Tidak ke misalnya tidak menyangkut suku, agama dan lain sebagainya, tapi bersifat universal, misalnya tentang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini bersifat universal, bisa semua agama bisa melakukannya ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bisa berubah, keyakinan kelasnya bisa berubah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Kemudian kita membahas tentang restitusi. Segitiga restitusi. Pengertian dari segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jelasan dosen 1996. Nah, di sini memanfaat restitusi membantu anak menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai yang kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi atau restitution triangle. Yang pertama, langkah pertama adalah pada bagian dasar segitiga. Pada yang bawah itu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di situ contohnya ya, contoh kata-kata yang bisa dilakukan ya, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita ada anak melakukan kesalahan, tidak menghakimi, tetapi dia melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang pertama itu ya, dengan kata-kata misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitasnya. Yang kedua, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Jadi menstabilkan identitas, setelah distabilkan identitasnya, kita masuk ke langkah dua, memvalidkan tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa digunakan yaitu kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Jadi anak bisa cerita misalnya apa dan sebagainya, atau apa cara yang lebih baik ya untuk mendapatkan yang kami butuhkan. Terus yang langkah ketiga yaitu menyatakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, dulu dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Contoh kalimat ya, pada tahap atau langkah segitiga restitusi. Pada tahap pertama ya, kata yang bisa digunakan ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Kemudian tahap kedua tadi validasi tindakan ya, validasi tindakan. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, mencari alasannya, mencari latar belakang dari tindakan anak tersebut. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu contoh dari kalimat yang bisa digunakan pada restitusi pada tahap kedua. Pada tahap ketiga, kata yang bisa digunakan, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya kita sudah melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas, kita sampaikan ya, nilai-nilai umum yang kita sepakati apa yang kemarin yang kita sudah diyakini di kelas atau di sekolah. Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah ini restitusi, kata-kata dari restitusi, kata-kata dari restitusi ya. Contoh pada tadi apa video yang kelima tadi tentang posisi kontrol manager tadi ya, itu sudah menunjukkan ada restitusi. Tahap segitiga restitusi di situ tadi ada tahap pertama menstabilkan
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, kemudian implementasi atau penerapan di SD Dinorjo 2. Kemarin tugas saya tentang restitusi ya, restitusi. Nah ini contoh kemarin tugas saya tentang restitusi tindakan. Yang pertama, kasus pertama. Ya, tadi kasus pertama, anak itu bermain di kelas, kemudian mematahkan pensil dari temannya. Nah, di sini guru tidak menyalahkannya, tetapi dia memberikan solusi untuk menebus kesalahan dari anak tersebut, melakukan restitusi. Kemudian kasus kedua, Dava terlambat berangkat ke sekolah karena semalam begadang nonton TV. Ini kasus kedua. Ya, itu kasus kedua, anak terlambat masuk sekolah. Ya, akhirnya berakhir juga pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan
tutur kata maupun perbuatan saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila oleh Bapak Fandi Ahmad, SPD MPD. Dengan demikian berakhir pula acara diseminasi pada hari ini. Untuk itu marilah acara kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong ya.